6. Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa sudah zaman dulu pun Menteri Paut sudah pernah berkata, Indik is the Krug Varop Nederland Drift. India adalah gabus di atas mana negeri Belanda terapung-apung. Bahwa Dekat Angelino di dalam bukunya Statskunding Beleid and Bestuurswet in Net Indik, buku standar yang penerbitannya mendapat sokongan dari Kementerian Daerah Jajahan Tuan-Tuan Hakim, dengan terus terang menulis, dunia barat yang penuh industri itu tidak bisa hidup dengan tiada hasil-hasil daerah-daerah pertanian beriklim panas dan setengah panas, yakni daerah-daerah yang terutama menjadi dunia jajahan. Masyarakatnya terikat teguh oleh banyak tali temali ekonomi kepada daerah-daerah itu dan masa depannya. Tidakkah ini berarti bahwa dunia barat itu seperti bunuh diri kalau dengan kemauan sendiri memberikan kemerdekaan kepada dunia timur? Bahwa sesungguhnya siapa yang dengan keadaan semacam itu masih berani mengharapkan pertolongan dari dunia barat di dalam usaha memerdekakan negeri dan bangsanya, ia adalah menutup mata. PNI tidak mau menutup mata, PNI tidak mau mimpi, PNI tidak mau ngelamun, PNI bangun sebangun-bangunnya. Banyak orang mengatakan bahwa politik PNI yang bersendi kepada kepercayaan diri sendiri itu adalah disebabkan karena pemerintah tidak memenuhi ia punya janji-janji bulan November tahun 1918 yang menyanggupi perluasan hak-hak bagi rakyat Indonesia. Sangkaan yang demikian ini adalah salah. Asas PNI percaya pada diri sendiri bukanlah disebabkan kepada tidak dipenuhi janji-janji November itu. Asas PNI itu, sebagai tadi kami terangkan, adalah keluar dari analisa keadaan jajahan di dalam hakikatnya, yakni dari analisa hakikat imperialisme sendiri. Asas percaya pada diri sendiri itu tidaklah buat Indonesia saja, tetapi sebenarnya dipakai untuk memperjuangkan tiap-tiap rakyat jajahan yang mengejar kemerdekaan. Ia boleh dipakai oleh bangsa India, bangsa Indochina, bangsa Filipina, bangsa Korea, bangsa Mesir. Pendek kata, oleh tiap-tiap bangsa yang berkeluh kesah memikul beban imperialisme asing. Asas kami tidaklah terikat kepada batas-batas negeri kami sendiri saja. Asas kami adalah supranasional. Oleh karena hakikatnya imperialisme adalah supranasional pula. Imperialisme di dalam hakikatnya di mana-mana adalah sama. Di mana-mana imperialisme adalah nafsu menguasai dan mempengaruhi negeri orang lain untuk keuntungan sendiri. Di mana-mana imperialisme adalah bertentangan kepentingan dengan rakyat yang didudukinya. Di mana-mana sistem imperialisme tidak akan mematangkan dan memerdekakan jajahannya dengan kemauannya sendiri. Tidak dipenuhinya janji-janji November itu tidaklah membuat keingkaran kami. Politik Gubernur Jenderal Fock yang mencederai kata kehormatan yang oleh pemerintah Van Limburg Setirum disanggupi itu, politik Gubernur Jenderal Fock yang malahan memberatkan nasib kami dengan penghematan, dengan istilah kebanyakan pegawai, dengan cabutan tunjangan kemahalan, dengan tambahan pajak, dengan surat edaran pembungkeman, dengan larangan berapat, dengan pasal 161 bis dan sebagainya. Politik Gubernur Jenderal Fock yang sama sekali suatu penghinaan atas semangat janji-janji bulan November itu. Politik yang demikian itu tidak menjadi asal kami punya asas, tetapi hanya menambah teguhnya kami punya kepercayaan di dalam kebenaran kami punya asas itu saja. Menambah teguhnya kami punya kepercayaan terhadap kebenaran kami punya analisa, yakni analisa bahwa kaum imperialisme yang sesudah perang besar itu malahan makin butuh akan kekayaan Indonesia, harus menjalankan pengaruhnya atas pemerintahan. Janji-janji bulan November yang toh diberikan juga tidak karena sekonyong-konyong kami dipandang lebih matang. Janji-janji bulan November yang toh diberikan juga tidak
tidak karena sekonyong-konyong kami dipandang lebih matang sedikit, tetapi hanya karena keadaan politik sangat mengkhawatirkan, yakni karena pada masa itu perhubungan Belanda-Indonesia menjadi sangat tipis sekali. Pergerakan rakyat makin membanjir, sedang keadaan di negeri Belanda sendiri sangat berbahaya. Janji-janji bulan November yang oleh karenanya toh sudah mempunyai sifat janji-janji karena takut, alias angstbeloften. Janji-janji November itu sesudah bahaya hilang oleh kaum imperialisme tidak harus dipaksakan mencederainya. Ketika itu adalah memuncaknya kejadian-kejadian internasional. Tatkala pecahan-pecahan singgah-sana yang dihancurkan mendesing-desing melintasi kuping-kuping rakyat Belanda dan guntur revolusi-revolusi di luar negeri menggemuruh di atas padang-padangnya. Begitulah Troenstra menggambarkan keadaan tatkala janji-janji November itu perlu diucapkan. Tetapi sesudah bahaya hilang, tatkala janji-janji November itu perlu dicabut lagi, maka segeralah kita mengetahui rahasia sebabnya, yakni rahasia yang dibukakan oleh Prof. Treuck di dalam rapat Dewan Majikan tanggal 21 Juni 1923 yang bunyinya, salah satu kesan yang sudah ada pada saya lama sebelum saya datang ke Hindia bertambah keras waktu saya berada di sana, yakni bahwa disebabkan karena peperangan, Hindia menjadi jauh lebih penting lagi buat negeri Belanda dari dulu. Rahasia, tetapi rahasia yang buat kami kaum PNI bukan rahasia lagi. Rahasia yang gemericing dengan ringgit, rahasia yang berbau gula, rahasia yang berbau karet, rahasia yang berbau minyak, berbau teh, berbau tembakau, dan lain-lain. Sedang di zaman perang, kelebihan ekspor hanya kurang lebih 300 juta rupiah setahun. Sedang di zaman perang itu persentasi kelebihan ekspor hanya rata-rata 40% dari ekspor seluruhnya. Maka di tahun 1919 menjadi ia lebih dari 1,4 miliar. Menjadi ia lebih dari 70% dari jumlah ekspor. Oleh sebab itu, ini rahasia adalah rahasia yang tidak mengherankan kami lagi. Janji-janji bulan November harus dicederai, harus digantikan dengan politik yang sangat reaksioner. Di dalam buku peringatan 15 tahun berdirinya Indonesian Vereniging, halaman 25-26, kami membaca, dan tatkala sesudah damai, oleh kerja pembinasaan besar-besaran itu, keadaan ekonomi menjadi kacau balau, maka Eropa menjadi berlipat ganda memerlukan daerah-daerah terbuka di timur, di mana ibunda alam dengan sabarnya yang tak terhingga memberikan kekayaan-kekayaannya. Maka perlulah suatu politik negara yang tujuannya ialah pelaksanaan kekuasaan yang seluas-luasnya. Sebab jika tiada demikian, tidak dapat dilakukan pengedukan sebanyak-banyaknya. Politik Inggris yang reaksioner segera sesudah perang selesai terhadap India adalah suatu akibat yang tidak bisa dielakkan dari hal ini. Tapi juga Amerika yang terutama masih bisa hidup dari kekayaan sendiri, melepas politik isolemennya yang terpuji itu dan bertindak sebagai kekuasaan imperialisme di timur. Jika tidak, apakah sebabnya keterangan-keterangan pemerintah berbeda satu sama lain? Yakni bahwa Filipina mula-mula dianggap matang, kemudian pula tidak matang untuk kemerdekaan, yang dijanjikan dalam Jones Act tahun 1916. Negeri Belanda yang karena sikap netralnya di masa perang terpelihara dari kerusakan-kerusakan harta benda, tetapi mengalami juga sedikit banyaknya krisis di benua Eropa, berusahalah sekuat-kuatnya untuk menggerakkan kembali tali-tali ekonomi dengan Hindia Belanda yang oleh peperangan telah menjadi longgar. Dan Gubernur Jenderal Foch dikirimlah kemari. Janji-janji November musnahlah menjadi kabut atau halimun di dalam ingatan belaka. Lebih teguh lagi lah
Oleh karenanya, keyakinan kami akan asas self-help dan self-reliance. Lebih insaf lagilah kami bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan kami sendiri.